Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Wahai jiwa yang mencari kedamaian, ketahuilah bahwa segala manusia di dunia ini, meski beraneka rupa pekerjaan dan perjalanannya, semua menginginkan satu hal yang sama, kebahagiaan. Mereka mencarinya di pasar-pasar, di istana, di medan perang, bahkan dalam keheningan gua. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan di luar sana. Ia tersembunyi di dalam diri. Imam Al-Ghazali, sang penuntun hati, berkata, kebahagiaan adalah ketenangan jiwa yang bersumber dari ma'rifah, yakni pengenalan yang benar terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap tujuan hidup yang sejati. Seperti emas murni yang tersembunyi dalam batu, demikian pula jiwa manusia mengandung kemuliaan, namun ia tertutup oleh debu nafsu, kerak dunia, dan karat kelalaian. Maka ilmu yang sejati bukan sekadar pengetahuan di kepala, melainkan kimia hati, ilmu yang mengubah logam rendah menjadi emas, yang mengubah jiwa yang lemah menjadi ruh yang bercahaya. Inilah kimia sa'adat, kimia kebahagiaan. Ia bukan milik para cendekiawan yang membanggakan logika, bukan pula milik ahli ibadah yang lalai dari hakikat. Ia adalah milik orang yang mengenal Allah dan mengenal dirinya. Karena siapa yang tidak mengenal dirinya, bagaimana ia bisa mengenal Tuhannya? Al-Ghazali berkata, ketahuilah, dirimu tersusun dari dua unsur, tubuh yang tampak dan jiwa yang tak terlihat. Tubuh seperti kendaraan, sedang jiwalah penumpangnya. Dan kebahagiaan sejati tidak terletak pada kelezatan tubuh, tapi pada kesucian jiwa yang kembali kepada asalnya, Allah, Sang Pencipta. Banyak manusia tertipu oleh kelezatan dunia, makanan, pakaian, kekuasaan, pujian, tapi semua itu hanya bayangan yang cepat berlalu. Jiwa yang mengejarnya ibarat orang yang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa cukup dengan Allah. Saat dunia sempit, namun hati lapang. Saat kehilangan, namun jiwa tenang. Karena ia telah mengenal sumber segala kebaikan. Dia yang Esa, yang Maha Pengasih, yang selalu dekat. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka dunia dan segala isinya takkan mampu memalingkan hatinya. Wahai jiwa yang merindukan kebenaran, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa jalan menuju Allah dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri. Sebab tak mungkin engkau mengenal Sang Pencipta jika engkau sendiri buta terhadap ciptaannya yang paling dekat dirimu sendiri. Apa hakikat diri? Apakah engkau adalah tubuh ini, daging, darah, dan tulang? Ataukah engkau adalah wajah yang terlihat di cermin atau nama yang disebut orang lain? Bukan itu dirimu. Itu hanyalah sarung, pakaian yang dikenakan ruh selama ia berjalan di dunia. Dirimu yang sejati adalah ruh yang halus, yang tak tampak oleh mata, namun terasa oleh hati. Ia bukan berasal dari bumi, melainkan dari alam yang tinggi. Ruh adalah tiupan dari Allah, dan karena itu ia tidak akan tenang sampai kembali kepadanya. Al-Ghazali menjelaskan, bila engkau ingin mengenal dirimu, maka lihatlah bagaimana engkau memiliki kuasa untuk berpikir, mengingat, mencintai, membenci, berharap, dan takut. Itu semua bukan dari tubuh, tetapi dari jiwa. Dan dalam jiwa itulah terdapat keajaiban yang besar. Kemampuan untuk mengenal Tuhan, sebagaimana cermin dapat memantulkan wajah, maka hati manusia yang jernih dapat memantulkan cahaya ilahi. Tapi mengapa manusia tak melihat Tuhan dalam dirinya? Karena cermin hati tertutup debu dan karat.
Karat itu adalah cinta dunia, kesombongan, hawa nafsu, dan kelalaian. Maka tugas manusia bukan sekadar berdoa dan beribadah secara lahiriah, tapi menyucikan hati hingga ia menjadi bening kembali. Bersihkanlah hatimu, kata Al-Ghazali, seperti orang membersihkan cermin yang berdebu. Setiap dosa adalah seperti goresan, setiap kealpaan adalah noda. Tapi dengan taubat, zikrullah dan mujahadah, maka cermin itu akan jernih kembali. Dan saat itu terjadi, engkau akan menyadari Allah tidak jauh. Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Engkau akan tahu bahwa segala gerak hidup ini hanyalah perjalanan pulang, bahwa dunia adalah madrasah bagi ruhmu, bukan tempat istirahat, dan bahwa mengenal diri bukan tujuan akhir, ia adalah jembatan menuju cinta dan pengenalan kepada Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan melihat kelemahannya, dan siapa yang melihat kelemahannya, ia akan merendah di hadapan Tuhannya. Dan siapa yang merendah karena sadar akan dirinya, maka Allah akan meninggikannya. Wahai jiwa yang mengembara di padang dunia, ketahuilah bahwa dunia ini dengan segala keelokan dan rayuannya bukanlah tempat berdiam, melainkan perhentian sementara bagi para musafir menuju keabadian. Dunia bagaikan bayang-bayang senja yang indah namun cepat sirna. Siapa yang tertipu olehnya akan kehilangan cahaya yang sejati. Imam Al-Ghazali berkata, dunia itu manis dan hijau, indah di mata dan lezat dirasa. Ia hadir dalam bentuk kekayaan, pangkat, pujian, syahwat makanan, pakaian, dan segala kelezatan indrawi. Tapi semua itu pada hakikatnya hanyalah ujian bagi jiwa. Jiwa yang tidak waspada akan mengira bahwa kebahagiaan ada dalam kenikmatan duniawi. Maka ia akan mengejar harta tanpa mengenal batas, mencari kekuasaan tanpa peduli halal haram, dan memuja nama baik walau mengorbankan kejujuran. Tapi semua itu akan berakhir dengan penyesalan karena dunia tidak pernah cukup, seperti air laut yang makin diminum makin membuat haus. Dunia tidak pernah memberi kepuasan sejati. Ia menuntut lebih dan lebih hingga jiwa terikat dan lupa jalan pulang. Al-Ghazali memperingatkan bahaya terbesar dunia adalah melupakan akhirat. Karena ketika hati sudah merasa nyaman di dunia, ia akan enggan mengingat kematian. Padahal kematian adalah jembatan menuju kehidupan yang sebenarnya. Namun dunia bukanlah musuh yang harus dibenci secara mutlak. Dunia adalah ladang amal, tempat kita menanam sebelum memanen di akhirat. Dunia menjadi bahaya hanya jika kita menjadikannya tujuan, bukan alat. Maka apa penawarnya? Penawarnya adalah zuhud, yakni tidak menjadikan dunia sebagai kekasih hati. Bukan berarti engkau harus meninggalkan dunia secara lahiriah, tapi jangan biarkan dunia tinggal di hatimu. Jadilah seperti perahu yang berada di atas air, bukan air yang masuk ke dalam perahu. Penawarnya adalah mengingat kematian, karena kematian mengikis kenikmatan dunia dan menumbuhkan kerinduan akan akhirat. Penawarnya adalah berteman dengan orang-orang saleh karena hati terwarnai oleh siapa yang dekat dengannya. Dan yang paling utama, penawarnya adalah mendekat kepada Allah dengan zikir, dengan ilmu, dengan amal, dan dengan keikhlasan. Karena hanya Dia yang tidak akan sirna, dan hanya cintanya yang tidak mengecewakan. Cinta dunia adalah pangkal dari segala dosa, sedang zuhud adalah permulaan dari segala kebahagiaan. Wahai engkau yang merindukan wajah Tuhan, setelah engkau mengenal dirimu, menyadari bahaya dunia, dan melihat betapa rapuhnya kelekatan pada selain Allah, maka kini saatnya berjalan menuju penyucian jiwa. Jalan yang sunyi namun bercahaya, jalan yang telah dilalui oleh para nabi, para wali, dan para pecinta sejati. Imam Al-Ghazali berkata, jiwa itu ibarat cermin, ia bisa memantulkan cahaya ilahi, namun hanya jika dibersihkan dari karat dosa dan nafsu.
Dan penyucian jiwa tazkiyah al-nafs adalah syarat mutlak untuk bisa mendekat kepada Allah. Penyucian jiwa bukan sekadar menjauhi dosa besar. Ia adalah perjuangan batin untuk menghapus akar-akar keburukan yang tersembunyi di relung hati. Ria, ujub, hasad, cinta dunia, marah yang melampaui batas, cinta pujian, dan panjang angan-angan. Langkah pertama adalah mengenali penyakit hati. Lihatlah dirimu, apakah engkau tersinggung ketika tidak dihargai? Apakah engkau gelisah jika tidak dipuji? Apakah engkau beramal karena ingin dilihat? Jika iya, maka itulah tanda bahwa jiwamu belum bersih. Langkah kedua adalah mujahadah, melawan hawa. Nafsu dengan sabar dan terus-menerus. Jangan berharap kemenangan dalam satu malam. Ini adalah perjuangan seumur hidup. Tapi ketahuilah, setiap tetes air mata, setiap hembusan nafas dalam zikir, setiap penyesalan atas dosa, semua itu adalah cahaya yang membersihkan cermin hatimu. Langkah ketiga adalah taubat, bukan sekadar ucapan, tapi kembalinya hati kepada Allah. Taubat adalah kemurnian niat untuk tidak kembali pada dosa dan menjadikan dosa masa lalu sebagai batu loncatan untuk mendekat. Langkah keempat adalah zikir, mengingat Allah dalam hati, lisan, dan perbuatan. Zikir bukan hanya mengucap Allah, Allah, tapi menjadikannya hadir dalam setiap gerak dan diam. Saat engkau makan, bekerja, duduk, menangis, hatimu selalu menyebutnya. Langkah kelima adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Saat hati sadar bahwa Allah melihatnya setiap saat, maka ia akan malu untuk berbuat buruk dan ringan untuk berbuat baik. Dan puncak dari semua ini adalah ma'rifah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata. Ketika hati telah bersih, ketika cermin telah bening, maka jiwa akan melihat dengan cahaya Tuhan. Dan inilah kebahagiaan yang sejati. Penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit jasad, karena jasad yang mati hanya berakhir di kubur. Tapi hati yang mati akan terhalang dari cahaya Allah selama-lamanya. Maka wahai jiwa, jika engkau ingin bertemu Tuhan, bersihkanlah hatimu. Sediakan ruang bagi cahaya, buang semua berhala dunia dari relung jiwamu. Karena Allah tidak akan tinggal dalam hati yang penuh dengan selainnya. Wahai jiwa yang letih mencari makna, Imam Al-Ghazali kini membimbing kita menuju puncak dari semua perjalanan rohani, yaitu cinta kepada Allah, cinta yang memabukkan hati, menghanguskan ego, dan menghidupkan ruh yang selama ini tertidur dalam gelapnya dunia. Apa yang lebih indah dari cinta? Namun cinta dunia mengecewakan, cinta makhluk melelahkan. Karena semua yang dicintai selain Allah akan hilang, berubah, dan sirna. Hanya satu cinta yang tidak menuntut, tidak menyakitkan, tidak meninggalkan. Cinta kepada Dia yang tidak pernah mati. Al-Ghazali berkata, kebahagiaan sejati tidak terletak pada perut yang kenyang, rumah yang besar, atau sanjungan manusia. Semua itu fana. Kebahagiaan hakiki hanya terletak pada kedekatan dengan Allah, dan kedekatan itu hanya bisa dicapai dengan cinta. Cinta ilahi bukan sekadar kata. Ia adalah api yang membakar semua selain Dia. Ia adalah cahaya yang menerangi seluruh jalan hidup. Ia adalah air yang memadamkan dahaga ruh. Dan ia adalah angin yang menerbangkan hati ke langit makrifat. Tanda cinta kepada Allah, kata Al-Ghazali, adalah engkau rindu untuk bermunajat kepadanya lebih dari rindu kepada siapapun. Engkau merasa nikmat dalam zikir lebih dari nikmat dalam makanan atau tidur. Engkau rela kehilangan dunia, tapi tidak rela kehilangan satu saat tanpa mengingatnya. Engkau mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Orang yang mencintai Allah akan memandang dunia dengan mata yang baru, bukan sebagai tempat bersandar, tapi sebagai jembatan menuju kekasihnya. Ia akan bersabar dalam
musibah karena tahu itu surat cinta dari Tuhan. Ia akan bersyukur dalam kesempitan karena tahu itu bentuk kasih sayang yang tersembunyi, dan kelak ketika nyawanya dicabut, ia akan tersenyum. Karena kematian bukan perpisahan, tapi pertemuan, perjumpaan dengan yang dicintai. Wahai Tuhanku, jika aku menyembah-Mu karena takut akan neraka-Mu, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, haramkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembah-Mu karena cinta kepadamu, maka janganlah Kau haramkan aku dari melihat wajah-Mu. Rabi'ah Al-Adawiyah dikutip oleh Al-Ghazali. Wahai pecinta, Al-Ghazali menutup perjalanannya dalam Kimia Sa'adat dengan satu pesan penting. Kebahagiaan tidak ada di luar dirimu, ia ada dalam hatimu. Ketika hatimu dipenuhi cinta kepada Allah, dan cinta itu adalah kimia agung yang mengubah tanah menjadi cahaya, dosa menjadi pahala, dan manusia biasa menjadi wali. Wahai jiwa yang letih mencari makna, Imam Al-Ghazali kini membimbing kita menuju puncak dari semua perjalanan rohani, yaitu cinta kepada Allah. Cinta yang memabukkan hati, menghanguskan ego, dan menghidupkan ruh yang selama ini tertidur dalam gelapnya dunia. Apa yang lebih indah dari cinta? Namun cinta dunia mengecewakan, cinta makhluk melelahkan. Karena semua yang dicintai selain Allah akan hilang, berubah, dan sirna. Hanya satu cinta yang tidak menuntut, tidak menyakitkan, tidak meninggalkan, cinta kepada Dia yang tidak pernah mati. Al-Ghazali berkata, kebahagiaan sejati tidak terletak pada perut yang kenyang, rumah yang besar, atau sanjungan manusia. Semua itu fana. Kebahagiaan hakiki hanya terletak pada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu hanya bisa dicapai dengan cinta. Cinta ilahi bukan sekadar kata. Ia adalah api yang membakar semua selain Dia. Ia adalah cahaya yang menerangi seluruh jalan hidup. Ia adalah air yang memadamkan dahaga ruh. Dan ia adalah angin yang menerbangkan hati ke langit makrifat. Tanda cinta kepada Allah, kata Al-Ghazali, adalah engkau rindu untuk bermunajat kepadanya lebih dari rindu kepada siapapun. Engkau merasa nikmat dalam zikir lebih dari nikmat dalam makanan atau tidur. Engkau rela kehilangan dunia, tapi tidak rela kehilangan satu saat tanpa mengingatnya. Engkau mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Orang yang mencintai Allah akan memandang dunia dengan mata yang baru, bukan sebagai tempat bersandar, tapi sebagai jembatan menuju kekasihnya. Ia akan bersabar dalam musibah karena tahu itu surat cinta dari Tuhan. Ia akan bersyukur dalam kesempitan karena tahu itu bentuk kasih sayang yang tersembunyi, dan kelak ketika nyawanya dicabut, ia akan tersenyum. Karena kematian bukan perpisahan, tapi pertemuan, perjumpaan dengan yang dicintai. Wahai Tuhanku, jika aku menyembah-Mu karena takut akan neraka-Mu, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, haramkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembah-Mu karena cinta kepadamu, maka janganlah Kau haramkan aku dari melihat wajah-Mu. Wahai pecinta, Al-Ghazali menutup perjalanannya dalam Kimia Sa'adat dengan satu pesan penting. Kebahagiaan tidak ada di luar dirimu. Ia ada dalam hatimu ketika hatimu dipenuhi cinta kepada Allah. Dan cinta itu adalah kimia agung yang mengubah tanah menjadi cahaya, dosa menjadi pahala, dan manusia biasa menjadi wali. Wahai engkau yang telah menyusuri jalan ini dengan hati, engkau telah diajak oleh Imam Al-Ghazali menyelam ke dalam lautan paling dalam dirimu sendiri. Di sana, engkau menemukan rahasia bahwa manusia bukan hanya jasad dan akal, tapi ruh yang berasal dari Allah. Dan ruh itulah yang harus kembali kepadanya. Engkau telah mengenali dunia, betapa indah, betapa menipu, betapa fana. Dunia adalah ladang,
Ujian bukan tempat menetap. Ia seperti air laut. Siapa yang meneguknya dengan rakus akan semakin haus. Lalu engkau mempelajari bahaya dunia dan penyakit hati, cinta harta, cinta pujian, ujub, riya, hasad. Semua itu adalah karat yang menutupi cermin jiwamu. Dan Al-Ghazali telah menunjukkan penawarnya. Taubat, zikir, mujahadah, muraqabah, dan zuhud. Setelah itu engkau naik ke tingkat lebih tinggi, penyucian jiwa, di mana engkau membersihkan hati agar pantas menerima cahaya ilahi. Setiap detik perjuanganmu di jalan ini adalah langkah menuju kedekatan dengan Allah. Dan akhirnya, engkau telah sampai pada puncak perjalanan, cinta kepada Allah. Cinta yang menjadikan sabar itu nikmat, zikir itu pelipur, kematian itu keindahan, dan seluruh hidup sebagai ibadah penuh kerinduan. Inilah kimia sa'adat, kimia kebahagiaan. Bukan kimia yang mengubah logam menjadi emas, tapi kimia yang mengubah jiwa yang gersang menjadi taman keabadian. Kimia yang mengubah nafsu menjadi nur, yang menjadikan hati fana menjadi tempat perjumpaan abadi. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Wahai musafir, jika hatimu merasa ringan setelah mendengar ini, ketahuilah bahwa itu adalah tanda cinta Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Jangan biarkan dunia kembali menutupinya. Buka hatimu, sucikan jiwamu, cintai Tuhanmu, dan temukanlah kebahagiaan yang tidak akan pernah mati. Itulah kimia kebahagiaan. Don't forget to comment, like, and subscribe.